Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linier dua variabel. Nah, pada bagian ini merupakan mata pelajaran matematika untuk kelas 8. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai yaitu menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan metode eliminasi. Yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel khusus. Nah, untuk yang pertama yaitu metode eliminasi. Ayo menggali informasi. Apa itu metode eliminasi? Metode eliminasi adalah metode atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Terdapat beberapa langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi, yaitu untuk yang pertama, untuk memperoleh variabel X, berarti variabel Y harus dihilangkan dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Yang kedua, untuk memperoleh variabel Y, berarti variabel X harus dihilangkan dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Kemudian yang ketiga, cara untuk mengeliminasi salah satu peubahnya yaitu dengan cara perhatikan tandanya. Apabila tandanya sama, dalam artian plus dan plus atau minus dengan minus, maka untuk mengeliminasinya dengan cara mengurangkan. Namun sebaliknya, apabila tandanya berbeda, maka gunakanlah sistem penjumlahan. Untuk memahami metode eliminasi, maka kita langsung saja ke contoh soal. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Carilah nilai X dan Y dari persamaan berikut dengan cara eliminasi. Untuk soal yang pertama yaitu 4X ditambah 3Y sama dengan 34. Dan 5X ditambah Y sama dengan 37. Nah, untuk menyelesaikannya, maka pertama kita akan mencari nilai variabel X terlebih dahulu. Untuk memperoleh variabel X, maka persamaan nomor 1 dikalikan dengan 1 dan persamaan nomor 2 dikalikan dengan 3. Kemudian kedua persamaan dikurangkan agar variabel Y hilang. Kenapa persamaan atas dikali dengan 1 sedangkan persamaan bawah dikali dengan 3? Karena hal ini bertujuan untuk menyamakan variabel Y. Nah, jadi variabel Y-nya ini harus sama antara persamaan 1 dan persamaan 2 karena kita akan mengeliminasi variabel Y. Nah, kemudian kenapa dikurangkan untuk kedua persamaan? Karena untuk bagian atas dan bawah ini tandanya sama untuk variabel Y-nya, sehingga kita harus mengurangkan kedua persamaan tersebut. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 11. Kemudian cara untuk memperoleh variabel Y, dengan cara eliminasi, maka kita juga harus mengeliminasi variabel X-nya. Langkahnya hampir sama dengan cara untuk menemukan variabel Y-nya, namun kita harus menghilangkan variabel X-nya. Dan di sini kita mengalihkan persamaan 1 dengan 5 dan persamaan 2 dengan 4, sehingga kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 2. Maaf, ini terdapat typo. Ini adalah variabel Y. Jadi kita dapat simpulkan bahwa nilai X sama dengan 7 dan nilai Y sama dengan 2. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu 2X ditambah 2Y sama dengan 42. Yang kedua, X dikurangi Y sama dengan 9. Nah, cara untuk mendapatkan variabel X dan Y hampir sama dengan langkah-langkah seperti pada soal yang pertama. Kita hanya perlu untuk mencari suatu pengali agar nilai Y-nya ini sama karena kita akan mengeliminasi variabel Y. Kemudian untuk yang kedua ini juga sama, kita mencari suatu bilangan pengali agar nilai variabel X-nya itu bisa hilang, sehingga kita nanti akan memperoleh nilai X dan Y. Nah, selanjutnya yaitu bagian ayo menawar.
Pada bagian ini ada beberapa contoh soal. Di sini teman-teman bisa mengerjakannya karena soal-soal ini berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel yang mungkin nantinya bisa menjadi bahan latihan untuk teman-teman semuanya. Kemudian pada bagian ayo mencoba, di sini juga terdapat beberapa contoh soal. Di sini ada contoh soal yang sudah langsung diketahui persamaannya. Kemudian contoh soal kedua, ini kita harus mencari persamaannya. Begitu pula untuk contoh soal yang ketiga, di sini juga kita harus mencari persamaannya terlebih dahulu, baru mengeliminasi persamaan-persamaan tersebut. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel khusus. Nah, perhatikan masalah berikut. Jika X dan Y merupakan penyelesaian sistem persamaan 2X min Y sama dengan 7 dan X plus 3Y sama dengan 14, berapakah nilai X dan Y tersebut? Bagaimana grafik kedua persamaan tersebut pada bidang koordinat yang sama? Dan ada berapa penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, sistem persamaan linear dua variabel dapat memiliki satu penyelesaian, tidak memiliki penyelesaian, atau memiliki tak hingga penyelesaian. Nah, coba teman-teman semuanya perhatikan beberapa grafik berikut ini. Untuk grafik yang pertama, ini memiliki satu penyelesaian. Nah, ciri-cirinya yaitu kedua garis saling berpotongan pada suatu titik. Jadi, di titik potong tersebut itu adalah merupakan penyelesaian dari persamaan yang diketahui. Jadi, misalkan untuk persamaan yang tadi, contoh soal yang tadi itu kita peroleh nilai Y-nya itu sama dengan 7 dan X-nya itu sama dengan 11. Jadi, mungkin kalau digambar bentuknya hampir seperti ini, kemudian ada titik potong di 2,7. Nah, kemudian untuk grafik yang kedua tidak memiliki penyelesaian. Bagaimana ciri-ciri grafiknya? Jika digambar, maka grafik dari kedua persamaan tersebut tidak memiliki titik potong. Dalam artian mereka akan selalu sejajar dan tidak memiliki titik temu, sehingga sehingga dari kedua persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian. Kemudian soal yang ketiga, yaitu memiliki tak hingga penyelesaian. Apa ciri-ciri dari grafiknya? Yaitu kedua garis berhimpit sehingga memiliki tak hingga titik perpotongan. Jadi kalau dibayangkan ini titik potongnya itu selalu berada pada garis yang sama, sehingga penyelesaiannya itu adalah banyak penyelesaian. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Misalkan ini persamaan yang pertama, 2X ditambah 3Y sama dengan 6, dan persamaan kedua 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Jadi kalau kita misal gambarkan dengan cara mengenolkan X dan juga Y-nya, kita peroleh grafik seperti ini. Nah, dari grafik ini tuh tidak pernah memiliki titik temu antara antara garis yang G dan juga F itu selalu sejajar dan tidak pernah berpotongan. Jadi persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 12 tidak memiliki penyelesaian. Nah, kita bisa juga membedakan dengan contoh yang B. Kita misalkan 4X min 2Y sama dengan 4 membentuk garis F. Dan 2X min Y sama dengan 2 membentuk persamaan garis G. Jika kita menolkan X dan juga Y-nya, kita peroleh garis yang berimpit. Jadi untuk persamaan yang pertama dan kedua itu, garis F dan G-nya saling berimpit, sehingga kedua persamaan tersebut memiliki tak hingga penyelesaian. Kemudian selanjutnya ayo menalar. Di sini ada dua contoh soal. Di sini kita akan mencari
suatu permasalahan di mana kita akan menentukan apakah persamaan-persamaan yang diketahui itu memiliki penyelesaian atau tidak. Begitu pula untuk soal yang kedua. Kemudian pada bagian ayo mencoba, di sini ada beberapa soal yang bisa teman-teman kerjakan dan kita juga akan menentukan apakah persamaan-persamaan yang kita ketahui itu memiliki penyelesaian atau tidak. Seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penjelasan yang kurang maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.